Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa kembali jumpa dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini menyaksikan dan mengikuti tayangan ibadah online bersama kami. Sungguh satu sukacita kita boleh bersama merasakan, sebab kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau terus belajar bersyukur dan selalu bersyukur dalam segala hal, apapun juga yang saat ini sedang kita hadapi. Mari tetap kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Dan kita mau terus berkata terima kasih Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mari bawa hatimu, kerinduanmu pada Tuhan saat ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersama bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Seraya kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Dalam keadaan apapun yang saat ini kami sedang alami, kami sungguh merasakan penyertaan-Mu Tuhan begitu luar biasa dan ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Tuhan, mempersembahkan pujian kami sebagai persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Dan biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Kami sungguh mengalami mujizat-Mu Tuhan setiap hari, tiada berubah, tiada berubah. Oh, kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau beserta, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, kami melihat, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Dan selama Kau
ada mujizat setiap hari. Mari saudara sembah Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, kami percaya, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Dan selama Kau beserta, selama Kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Mujizat-Mu Tuhan, ada mujizat setiap hari. Mari angkat suaramu dan mulai engkau menyembah Tuhan, saudara. Sembah Tuhan, sebab mujizatnya masih terjadi dalam hidup saya dan saudara. Apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutanmu saat ini, mari bawa di hadirat Tuhan. Saat engkau menyembah Tuhan, rohmu kembali dikuatkan, rohmu dibangkitkan, untuk lebih engkau percaya kuasa Tuhan dahsyat. Apa yang menurut kita tidak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan. Sebab tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Mari sembah Tuhan. Mari engkau mulai belajar bersyukur. Mari saudara bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukurlah, mari bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Saat engkau bersyukur, mujizat Tuhan sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur di hadirat-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, Allah yang mengasihiku, Tuhan yang ajaib kami sembah. Terpujilah Engkau, Allahku yang dahsyat, Allahku yang ajaib kami sembah Engkau. Ku muliakan Engkau, ku bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Terlalu ajaib Engkau Tuhan, dan terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagumi Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau ku kagumi Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagumi, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, akan Engkau, sebab Kau layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, sebab kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak kami layak
kagum hormat akan Engkau, ku kagumi, ku kagum hormat akan Engkau, sebab Kau layak, Kau Allah yang layak, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Ku kagum akan Engkau, come on say, ku kagum hormat akan Engkau, amen. Ku kagum hormat akan Engkau, sebab Kau layak, Kaulah Allah yang layak, layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan, ku kagum akan Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan kembali diteguhkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan. Dan firman-Mu itu Tuhan selalu tertanam dalam hidup kami, dan kami dapat mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala Gereja Betani Donggala. Kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan kembali memberi kekuatan bagi setiap kita. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, apa kabar semua jemaat Tuhan yang saya kasihi, terutama Tuhan Yesus kasihi, jemaat Tuhan Gereja Betani Donggala, baik yang stay di Donggala maupun stay di Palu, atau bagi semua yang tengah melihat siaran ini. Doa kami setiap hari saudara dilimpahi dengan kemurahan Tuhan tanpa batas. Dan hari ini kita bersama-sama bersyukur, kita semua sehat, kita boleh kuat hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Saudara yang kekasih, hari ini kita kembali beribadah walaupun hanya lewat online, tetapi saya merasa bahwa ini tidak akan mengurangi kadar penyembahan kita kepada Tuhan, kadar cinta kita kepada Tuhan, kadar kasih kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan benar-benar lahir dari hati kita, lahir dari hati yang rindu akan Tuhan. Saya percaya kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Suasana ibadah tidak akan mempengaruhi saudara berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi kerinduan kita kepada Tuhan yang akan membawa kita mengalami Tuhan, yang akan membawa kita melihat berkat-berkat Tuhan, yang akan membawa kita melihat betapa dahsyat dan hebatnya Allah yang kita sembah dan kita percayai dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saat ini saya akan membagikan satu firman Tuhan. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Kita akan buka bersama firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Tetapi satu ayat yang saya akan ambil untuk kita lihat bersama-sama. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara yang kekasih, ini merupakan sebuah kisah bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada waktu Tuhan Yesus pergi ke Danau Tiberias, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan pada saat itu.
Dan kondisi saat itu tibalah waktunya untuk mereka makan. Mereka, Tuhan tahu bahwa mereka lapar dan Tuhan mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mencari tempat untuk membeli roti untuk membagi-bagikan kepada mereka. Tapi sebuah kenyataan yang terjadi bahwa tidak ada tempat berjualan roti dan muridnya pun mengatakan bahwa berapa banyak kita mampu untuk menyediakan roti bagi semua yang ada pada waktu itu. Tiba-tiba Andreas membawa satu anak kecil ke hadapan Tuhan dan Andreas membawa 5 roti, 2 ikan yang diberikan oleh anak kecil ini kepada Tuhan. Tuhan mengambil roti itu, Tuhan mengambil ikan itu, kemudian apa yang Tuhan lakukan dari kisah firman Tuhan yang kita lihat sini. Tuhan mengambil 5 roti 2 ikan itu dan Tuhan menaikkan ucapan syukur. Tuhan mengucap syukur untuk apa yang ada dalam tangan Tuhan. Dan sesudah Tuhan menaikkan ucapan syukur, terjadi mujizat yang besar. Kita tahu dari sepanjang kisah ini, saya berharap semua yang melihat ini akan membaca seluruh full kisah ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sehingga saudara boleh mendapat pesan Tuhan yang khusus. Tetapi yang saya dapatkan hari ini, bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Pertama karena kita percaya siapa Allah kita. Kita percaya kita mengucap syukur kepada siapa? Pemberi kehidupan, pemberi segala-gala yang kita butuhkan, perlukan dalam hidup kita. Terutama Dia Allah pemberi keselamatan bagi saudara dan saya. Saudara yang kekasih, yang kedua, mengapa kita mengucap syukur? Agar orang dapat melihat kuasa dari ucapan syukur itu, bahwa benar-benar nyata dan terbukti. Dan mereka bisa percaya kepada Allah kita. Mereka bisa percaya kepada Tuhan kita. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan pernah janjikan, Tuhan tepati. Firman Tuhan berkata bahwa setiap janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji yang teruji. Dan janji itu tidak akan pernah berubah oleh apapun juga. Janji itu tidak akan pernah berubah oleh waktu. Janji itu tidak akan pernah berubah dengan segala situasi yang ada. Tetapi pada waktu kita belajar mengucap syukur di hadapan Tuhan, kita menaikkan rasa percaya kita di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kadang dalam hidup ini kita menghadapi begitu banyak tekanan. Terutama masa-masa ini adalah waktu-waktu yang berat. Berapa banyak orang berteriak kesulitan. Berapa banyak orang berteriak membutuhkan pertolongan. Bukan hanya berbicara kepada orang-orang yang kecil atau orang-orang yang tidak mampu. Bahkan sampai kepada orang-orang yang memiliki usaha yang besar. Memiliki usaha yang banyak. Yang secara akal kita akan menilai bahwa mereka punya uang yang banyak. Mereka punya segala sesuatu yang mereka butuhkan dan perlukan. Tetapi hari-hari ini kita melihat berapa banyak orang yang bicara tentang kesulitan. Berapa banyak orang bicara tentang kesukaran. Tetapi hari ini ada satu tawaran yang Tuhan beri buat kita. Ada satu tawaran yang mengandung janji baik mulai hidup ini maupun hidup yang akan datang. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan datang bagi kita. Firman Tuhan hadir buat kita. Dan saya percaya saat ini hadir di tengah-tengah saudara. Hadir di tengah keluarga Tuhan. Hadir di manapun saudara berada saat ini. Karena Dia Allah yang nyata. Pada waktu kita mengatakan Tuhan, mari hadir di tempat ini. Maka Dia pribadinya itu akan nyata hadir bagi setiap kita. Saudara yang kekasih, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18
berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang Tuhan lakukan? Pada waktu Tuhan menaikkan ucapan syukur dengan 5 roti 2 ekor ikan, terjadi mujizat yang besar. Kalkulator mana yang bisa menghitung? Matematika mana yang bisa kita pakai untuk menghitung cara Tuhan? 5 roti, 2 ekor ikan dapat memberi makan yang dihitung dalam Alkitab 5.000 laki-laki. Tidak mungkin di antara semua laki-laki yang ada, tidak ada yang membawa istrinya, tidak ada yang membawa anak-anaknya. Jadi dalam jumlah seperti itu sangat-sangat luar biasa. Dan sebuah bukti kenyataan yang kita tahu, sesudah mereka makan, mereka makan sesuai kebutuhan mereka masing-masing, sesuai keinginan mereka. Mereka itu berarti berbicara bahwa makan sepuasnya. Sesudah mereka makan sepuasnya, masih ada sisa lagi 12 bakul. Saudara, kalau kita hitung-hitungan dengan cara matematika, tidak ada yang masuk di akal. Tetapi hari ini satu hal, berita kabar baik yang Tuhan sampaikan bagi kita lewat firman Tuhan. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Terbukti orang yang mengucap syukur, dia akan mengalami apa yang dinamakan dengan mujizat. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi hari-hari ini melanda hampir seluruh bagian bumi ini. Dan itu pun terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Mungkin saat ini banyak yang mengalami kesulitan. Mungkin saat ini banyak yang mengalami kekurangan. Bahkan banyak usaha-usaha yang tutup ya. Saudara yang kekasih, itu pun juga saya secara pribadi alami. Apa yang terjadi dalam usaha kami membuka guest house, kami membuka hotel. Dan itu pun kami sangat berdampak untuk itu. Bahkan kami sempat menutup total untuk hotel kami, tetapi kemudian kami buka walaupun tidak maksimal. Ya, banyak hal-hal yang harus kami penuhi setiap bulan. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kami penuhi. Dan saya hanya katakan, saya belajar mengucap syukur dalam segala hal. Saya belajar untuk tidak menjadi anak yang merengek-rengek lagi di hadapan Tuhan. Karena saya belajar mempercayai bahwa saya punya Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak akan pernah tidak peduli kepada anak-anaknya. Bapa yang baik, pada waktu kita minta nasi, dia tidak mungkin berikan kita batu. Pada waktu saya meminta ikan kepada Bapa saya tidak mungkin memberikan ular kepada saya. Itu saya percayai dalam hidup saya. Saudara yang kekasih, ini merupakan sebuah pengulangan yang terjadi dalam hidup saya secara pribadi. Kalau 1 tahun kemarin kita mengalami gempa di kota Palu khususnya, saya mau saksikan betapa Allahku Allah yang luar biasa. Betapa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang maha dahsyat. Dan saya katakan betapa Allah yang aku percayai itu sumber kekuatan, sumber segala kehidupan, sumber segala yang saya butuhkan dan saya perlukan dalam hidup saya. Dan waktu saya belajar mempercayai Dia dengan sepenuh hati saya melihat bukti janji Tuhan benar-benar nyata, ya dan amin dalam hidup saya. Saya mau saksikan pada waktu tahun kemarin gempa melanda kota Palu, sangat berdampak sekali bagi kami. Penginapan tutup, semua tutup. Waktu itu posisi saya ada di Surabaya, anak-anak memberi kabar. Waktu telepon, saya mengucap syukur kepada Tuhan, semua pegawai kami dalam keadaan baik. Bangunan, penginapan dan hotel itu tidak ada satupun yang bermasalah. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sungguh-sungguh menyatakan kemurahannya bagi kami khususnya. Dan pada waktu itu saya berada pada sebuah kondisi keuangan saya lagi
boleh dikatakan menipis karena satu dan lain hal terjadi. Dan setiap bulan pun saya punya kewajiban yang besar yang harus saya penuhi setiap bulannya. Dan pada waktu itu persiapan keuangan saya itu tidak seberapa untuk memenuhi kewajiban-kewajiban setiap bulan yang harus saya penuhi. Dan pada waktu kondisi itu, tanggal itu sudah mendekati waktu saya harus pembayaran. Waktu itu tanggal 10 tempo waktu yang harus saya bayar. Sedangkan kejadian waktu itu saya sudah masuk di awal-awal bulan. Saya secara manusia saya khawatir, Tuhan bagaimana saya akan penuhi kewajiban saya. Bagaimana saya harus dapat mencukupkan apa yang harus saya bayar. Waktu itu saya belajar duduk di hadapan Tuhan. Setiap malam itu posisi saya di Surabaya, saya mengambil pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Sampai jam 2 subuh, jam 3 subuh saya bertahan sambil sekali-sekali saya membuka HP untuk melihat orang-orang yang bisa dibantu, ditolong. Padahal kondisi saya pun, saya seharusnya tidak bisa tolong orang lain. Karena kebutuhan saya yang sudah mendesak, yang wajib harus saya selesaikan. Dan kondisi seperti itu saya belajar, saya bilang Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau Bapa yang saya percaya selama ini. Engkau Bapa yang saya layani selama ini. Tuhan, Engkau nyatakan pemuliaan-Mu atas hidup saya. Pada waktu itu, saudara, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya selalu menguatkan jemaat. Saya selalu katakan kepada jemaat bahwa Allah yang berjanji itu Allah yang tidak akan pernah ingkar janji. Bahwa Allah yang berjanji itu janjinya adalah janji yang benar-benar teruji. Janji yang murni, janji yang tidak akan pernah berubah. Dan saat ini saya harus sampai pada sebuah kenyataan. Saya berpikir bahwa bagaimana saya harus membayar kewajiban saya. Saudara, saya belajar di saat yang sulit, saya melakukan taburan. Saya belajar untuk menabur pada masa kekeringan. Saya belajar untuk berbagi walaupun hanya kecil-kecil, tapi saya mengambil bagian untuk tolong orang-orang yang membutuhkan saat itu. Saudara yang kekasih, secara hitung-hitungan matematika saya bukan bertambah dengan apa yang harus saya penuhi nanti. Persediaan yang harus saya penuhi, tetapi saya semakin berkurang persediaan saya untuk membayar kewajiban saya. Pada saat itu saya terus tidak mau berpikir, saya mencari wajah Tuhan. Saya semakin lagi kuat mencari wajah Tuhan. Saya terus membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan Engkau begitu baik, begitu luar biasa. Saya ucapkan kata-kata berkat bahwa aku dikelilingi dengan kelimpahan kemurahan Tuhan tanpa batas. Aku tahu Engkau sanggup menyediakan segala yang aku butuhkan dan aku perlukan. Melebihi yang sanggup aku pikirkan, melebihi yang sanggup aku minta dan aku doakan kepada Engkau. Dan setiap hari berkali-kali saya ucapkan, aku dilimpahi dengan kemurahan Tuhan tanpa batas. Aku dilimpahi dengan kemurahan Tuhan tanpa batas. Saudara yang kekasih, tiba-tiba sesudah berapa hari gempa itu, saya dihubungi bahwa ada orang pegawai saya hubungi, Ci boleh enggak kalau orang-orang mau pakai kamar. Saya bilang, dia bilang tapi Ci bagaimana, tenaga enggak ada, sebagian besar pegawai kami pulang dan hanya 2 orang yang stay di hotel waktu itu di guest house. Saya bilang kalian kasih tunjuk saja kamar itu, seberapa keadaan yang ada, kamu kasih pembayaran yang murah. Ya waktu itu mereka mulai kasih jalan, tiba-tiba beberapa hari kemudian waktu itu saya ingat sekali, tanggal 8 saya tiba-tiba ditelepon lagi, diberitahu, Ci ada orang yang mau pakai Leoni Guest House, mau pakai full semua kamar. Itu kami punya 12 kamar dan saya
Saya katakan waktu itu harga itu sudah melonjak naik. Saya tidak tahu terlalu sampai seperti itu. Tapi waktu itu memang saya juga tetap memberi rate yang lebih daripada yang biasa. Dan tiba-tiba mereka katakan bahwa mereka akan kontrak pakai selama 1 bulan dan mereka membayar di depan. Saudara yang kekasih, saya mau katakan, kuasa mengucap syukur itu sungguh luar biasa. Pada waktu itu saya berada posisi lagi di jalan, di mobil, saya terima telepon itu. Dan saudara, bukan cuma Tuhan penuhi kebutuhan saya, tetapi 3 kali lipat dari kebutuhan saya Tuhan berikan bagi saya. Yang mustahil, yang tidak mungkin bagi kita, bagi Dia segala sesuatu mungkin. Hari ini saya mau katakan, saudara mungkin bergumul dengan masalah yang sementara saudara alami, yang berat bagi saudara. Saudara merasa tidak ada jalan keluar. Saudara, saya katakan bahwa Dia Allah yang tidak pernah terlalu cepat, tapi Dia Allah yang tidak pernah terlambat. Pada waktu saya harus bayar tanggal 10, tanggal 9 mereka transfer full 1 bulan kepada saya. Memenuhi bukan hanya kebutuhan saya, tetapi 3 kali lipat dari yang saya harus wajib bayar. Saudara, biarlah apa yang saudara dengarkan hari ini memberikan satu kekuatan yang baru. Untuk masa sekarang, saya belajar, saya tidak mau minta lagi sama Tuhan. Dalam arti, bukan saya tidak membutuhkan, bukan. Tetapi hari-hari ini saya katakan, saya belajar mengucap syukur dalam segala hal. Setiap kali saya berbicara kepada jemaat, telepon, saya katakan begini, mengucap syukur. Sekalipun tidak ada mengucap syukur. Saudara, waktu saya ambil puasa 2 minggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu, 2 minggu yang lalu, sesudah saya berpuasa, saya selalu menjadi pokok doa saya dalam puasa, biar Tuhan berikan kekuatan kepada semua jemaat. Berikan kemampuan kepada mereka untuk tetap mereka bertahan. Sekalipun kondisi yang berat, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap berserah kepada Tuhan. Bahkan mereka melihat, bukan hanya mendengar kesaksian dari orang lain, tetapi mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Sesudah saya berbuka puasa, tiba-tiba satu ibu cari saya. Ya, ibu itu datang terus ketemu saya dan katakan, Ci, boleh saya pakai kamar-kamarnya seluruh selama 4 hari? Saya syok, saudara. Posisi sekarang siapa yang mau pakai hotel terus mau pakai banyak-banyak kayak begitu, penginapan ya. Saya agak kaget dan takut juga. Saya bilang, Bu, ini untuk apa ya? Saya takut jangan mungkin ada bawa pasien yang sakit dan sebagainya. Dia, oh enggak, ini ada rombongan yang harus kembali ke Jawa dari satu perusahaan yang besar. Mereka harus kembali ke sana ya. Pada waktu itu saya bilang oke. Dan maka terjadilah perjanjian dan keesokan harinya rombongan itu datang, mereka pakai semua guest house Leoni. Kemudian mereka harus lanjut ke hari kedua, hari ketiga dan hari keempat ya. Waktu hari pertama itu saya langsung saksikan kepada semua jemaat di grup kami ya, grup Like Jesus namanya. Saya saksikan, saya bilang begini, belajar kita mengucap syukur. Apa yang Cece katakan, ada kuasa dalam ucapan syukur. Sekarang Tuhan buktikan, saya mau bagikan kepada semua jemaat. Saya ceritakan kepada mereka yang tak pernah terpikirkan, tak timbul dalam hati, tak terdengar oleh telinga. Tuhan buktikan lagi dalam hidup saya. Dan saya rindu semua jemaat mengalami itu. Tiba-tiba hari yang kedua yang harusnya rombongan masuk, tiba-tiba saya ditelepon, aduh Ci minta maaf ya, rombongan gak bisa lagi berangkat karena semua penerbangan di off. Saudara, saya sempat syok juga dalam arti begini, saya mau katakan apa ya sama jemaat. Tapi saya tetap kuat dalam roh saya, ada kuasa dalam ucapan syukur, ada kuasa dalam ucapan syukur. Saya akhirnya bagikan ke beberapa jemaat.
Saya kembali ke grup, saya sampaikan apa adanya. Saya bilang, saudara, mengucap syukur terus, mengucap syukur terus. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tapi satu hal, saya tetap percaya ada kuasa dalam ucapan syukur. Kemudian saya ceritakan bahwa ada pembatalan, hanya 1 hari pemakaian di Leoni. Sesudah saya saksikan itu, kedua harinya kemudian saya ditelepon lagi. Cik, tolong siapkan ya, kita rombongan ini 1 kali jalan dalam jumlah yang besar. Leoni tidak mampu menampung, Purple tidak mampu menampung. Dan saya bagikan kepada tambahan ada beberapa kamar ke saudara, hotel saudara yang lain. Saudara, kuasa ucapan syukur itu tetap nyata. Janji Tuhan tidak akan berubah oleh segala situasi. Kalau saya bersungut-sungut kemarin, Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan sudah bawa orang ini, janji saya 4 hari, cuma 1 hari. Di mana buktinya janji Tuhan? Di mana mujizat Tuhan? Di mana kuasa Tuhan? Saya tidak akan dapat lagi sebuah berkat-berkat Tuhan yang baru, mujizat Tuhan yang baru buat saya. Tetapi hari ini saya mau saksikan, saya bagikan kepada saudara semua yang melihat siaran ini. Sampai hari ini Tuhan masih ada. Sampai hari ini mujizat itu masih ada. Sampai hari ini kuasa ucapan syukur itu masih ada. Semua yang percaya, mari kita alami itu. Mari kita lakukan itu. Mari kita kerjakan dalam hidup kita. Dan kita akan melihat saudara dan saya akan mengalami yang namanya mujizat dan pertolongan Tuhan tanpa batas. Setiap hari kita mengucapkan kata-kata berkat dalam bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, rumah tangga kita, usaha kita. Bahwa setiap hari aku dikelilingi dengan kemurahan Tuhan. Aku dikelilingi dengan kelimpahan Tuhan. Dan kita percaya kita akan melihat kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Terima kasih Bapak. Untuk selalu menolong hidupku. Dimanapun kami berada saat telinganya tak kurang ampuni kami yang bersumpah. Ampuni kami untuk Bapa, mendengar seruan mengadakan segala perkara dalam hidup. Ada mujizat Yesus dalam bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan. Yesus. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Katakan bersama, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Saudara yang kekasih, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur kita.
Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah mati di Golgota. Dia Allah yang sudah menanggung setiap sakit penyakit kita. Dia yang sudah menanggung setiap penderitaan kita. Maka kita percaya bahwa Dia pun sanggup mengerjakan perkara yang ajaib bagi setiap kita. Siapkan diri saudara. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Aku berdoa untuk setiap anggur yang kami pegang, roti yang kami pegang. Kami percaya Tuhan, kami deklarasikan bahwa ini tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan telah dimeteraikan dengan darah-Mu yang berkuasa. Kami percaya tubuh ini yang sudah diderah dan menanggung setiap penderitaan di Golgota. Tubuh ini yang sudah menerima cambuk dan pukulan bahkan mahkota duri. Dan darah ini, darah yang sudah tercurah di Golgota adalah darah yang mahal. Darah yang menyucikan dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu Bapa kami percaya Tuhan, bahwa kuasa kesembuhan secara nyata terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Angkat roti di tangan kanan-Mu. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Ucapkan syukur untuk tubuh Yesus. Karalabasek karabadakasek kanakora bakata karalabasika. Kiralamora sora hiralamasi karalamasando. Inaralamase. Ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Kinamorasu wirada karalamasando. Haleluya, haleluya. Kena borase kera papa 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 rabaya alamasika kira bayar alamasando. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau bekerja bagi setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Roti yang kami angkat tinggi-tinggi sebagai tubuh-Mu Tuhan, telah disucikan dan dikuduskan bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan firman-Mu bekerja di tengah kami Tuhan. Kedahsyatan kuasa ucapan syukur nyata bagi kami. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Angkat tinggi-tinggi anggur yang merupakan lambang dari darah Yesus. Darah yang penuh dengan kuasa. Darah domba Allah. Darah anak domba Allah yang begitu luar biasa menyelamatkan saya dan saudara. Darah yang menghapus setiap pelanggaran dan dosa kita. Darah yang menjadikan dosa kita yang merah seperti karmisi diputihkan seperti salju. Dan hari ini Tuhan berdaulat mengerjakan perkara yang ajaib atas setiap kita yang percaya. Mungkin engkau sakit, mungkin engkau mengalami beban yang berat. Tapi tahukah engkau saat ini Dia ada bersama dengan kita. Tuhan. Jawaban hidup itu ada bersama dengan kita yang sanggup melakukan perbuatan yang dahsyat. Perbuatan yang hebat.
perbuatan yang tak pernah terpikirkan. Percaya saudara, angkat tinggi-tinggi anggurmu. Ini adalah darah Yesus yang berkuasa. Dan dengarkan firman Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita Dalam minum nama Yesus. dalam nama Yesus. Kita sembah Tuhan. Kita masih. Kora papa papa takarada kasih karalamu. Sinara mase. Haleluya. Ku sembah. Kasih Bapa. Haleluya. Percaya bahwa Yesus Dia nyata Tuhan. bagi kita. Percaya Dia nyata hadir di tengah kita. Oh, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Bersama angkat tanganmu, dengan percaya katakan, Yesus memegangku Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan bersama sekali lagi, ku tidak takut, sebab Yesus beserta dengan aku. Tinggalkan ketakutanmu, apapun juga itu bentuknya saat ini. Sebab engkau harus percaya, Dia Allah yang hadir. Dia nyata bagi kita. Dia penolong yang terbukti. Dia sumber kekuatan bagi kita. Dia sumber kesembuhan bagi kita. Dia sumber penyedia segala yang kita butuhkan. Yes. Engkau Makasih Tuhan. meneguhkanku, bahkan menolongku. Amin. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Terima
percaya Tuhan, Engkau tilik setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Setiap tangan-tangan yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mereka yang sakit dalam bentuk apapun juga, kemurahan Tuhan turun bagi setiap kami. Menjamah, menyembuhkan oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di tengah kekurangan, Engkau tilik Tuhan tangan-tangan yang membutuhkan segala apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Dengan ucapan syukur Tuhan, kami ucapkan di hadapan-Mu Bapa, Engkau sanggup Tuhan. Sebagai Jehovah Jireh Tuhan, Engkau adakan apapun yang mereka butuhkan hari-hari ini. Apapun yang mereka perlukan hari-hari ini Tuhan. Kami percaya kemurahan Tuhan turun bagi mereka. Mengadakan segala yang dibutuhkan. Mengadakan segala yang diperlukan dalam nama Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Bagi mereka yang hari-hari ini belajar untuk kembali mengejar Tuhan. Ada kerinduan yang dalam untuk kembali kepada Tuhan. Yang Tuhan melupakan Tuhan, yang jauh dari Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah, Engkau hadir Tuhan. Kami memohon Tuhan kemurahan Tuhan atas mereka Tuhan. Setiap ikatan dalam bentuk apapun diputuskan hari ini dalam nama Yesus. Mereka kembali kepada cinta yang mula-mula. Mereka kembali kepada cinta akan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah lebih dulu mencintai dan menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu bekerja dalam setiap kami Tuhan. Biarlah kuasa ucapan syukur terus keluar dari setiap mulut kami. Dan kami melihat bagaimana mujizat itu bekerja secara nyata dan terbukti dalam setiap kehidupan kami. Pemulihan keluarga terjadi, pemulihan orang tua dan anak terjadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada sorak sukacita, ada kemenangan, ada kesaksian yang keluar dari setiap mulut-mulut kami. Menceritakan kedahsyatan kuasa nama Tuhan, menceritakan kedahsyatan perbuatan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi kami di minggu yang baru ini Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dipenuhi, dilimpahi dengan kemurahan Tuhan Amen. tanpa batas. Ya, Kami tidak akan berkekurangan Amen. Tuhan, Dalam tetapi Engkau nama datang Yesus. Tuhan memberi kecukupan, Ya, bahkan Tuhan. kelimpahan bagi setiap Dalam kami. nama Kami Yesus. terpelihara, terlindungi oleh belas Ya, kasih Tuhan Tuhan. saja. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah menanggung segalanya bagi Ya, kami. Yesus. Bapa, kami berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang membawa persembahan di hadapan Tuhan. Bahkan mereka yang setia mengembalikan milik Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka Amen. Tuhan. Lumbung-lumbung mereka tidak akan pernah berkekurangan segala Amen. yang baik Tuhan. Tetapi Yes. semakin hari semakin berlimpah. Ya, Bahkan apa yang Tuhan. tak pernah terpikirkan, tak timbul dalam hati kami. Itu yang terus Tuhan nyatakan bagi hidup Ya, kami. Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, hikmat Tuhan menyertai Bapak Presiden Ya, dan semua tim yang bekerja hari-hari Amin, ini Tuhan. Bapak. Dengan hikmat-Mu mereka Tuhan arahkan Amin. Tuhan. Dan Tuhan tolong Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah yang sementara terjadi Tuhan. Dan menurut waktu Tuhan, kehendak Tuhan, semuanya boleh tenang kembali Bapak. Seperti Engkau menenangkan badai, Engkau menenangkan segala situasi negeri ini Tuhan. Ya, Tuhan. Pemulihan Tuhan terjadi Tuhan, kesehatan, ekonomi dan segala hal menjadi indah Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami terus berdoa Tuhan buat kota kami di mana kami ada Tuhan. Kami percaya benteng perlindungan Tuhan ada bersama dengan kami Amin. Tuhan. Karena Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan Ya, kami, Tuhan. tetapi selalu menyertai setiap langkah kehidupan Yesus. kami. Terima kasih Bapa yang baik.
Engkau begitu luar biasa, dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau terima berkat baru daripada Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Bapa. Tanda kami menyerah sepenuhnya Tuhan. Kami bawa Tuhan keluarga kami, rumah tangga kami, usaha kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, seluruh pegawai kami, semua orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai Bapa. Gereja kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Turunlah berkat Tuhan atas setiap kami. Diberkatilah kehidupan kami Bapa. Dimanapun kami pergi, kami berada Tuhan. Perlindungan Tuhan turun atas kami Tuhan. Karena Engkau yang menyinari kami dengan kasih dan kesetiaan-Mu Bapa. Sehingga apa yang kami kerjakan Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Sejak hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya terima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.